Halo semuanya, perkenalkan saya Altaira Muhammad Hanif. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proses pengambilan keputusan pada keputusan pemecatan Ronald Koeman sebagai pelatih FC Barcelona. Untuk proses pengambilan keputusan ini ada 8 langkah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Masalah itu sendiri merupakan halangan yang menyulitkan tercapainya suatu tujuan. Masalah muncul ketika terjadi perbedaan antara kenyataan yang ada dengan kondisi atau tujuan yang ingin dicapai. Dan langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi kriteria keputusan. Kriteria keputusan sendiri merupakan faktor-faktor penting yang relevan dengan penyelesaian masalah. Langkah yang ketiga yaitu mengalokasikan bobot dengan kriteria. Jadi jika kriteria yang relevan ini memiliki level kepentingan yang berbeda, kriteria tersebut harus diurutkan berdasarkan prioritas. Kemudian yang keempat yaitu mengembangkan alternatif. Karena pada langkah ini kita membuat daftar alternatif yang dapat menyelesaikan masalah. Kemudian langkah yang kelima yaitu menganalisis alternatif. Pada langkah tahap ini kita menilai kekuatan dan kelemahan dari setiap alternatif keputusan. Penilaian ini tidak dilakukan berdasarkan pada kemampuan alternatif untuk menyelesaikan masalah. Kemudian langkah yang keenam yaitu memilih alternatif. Di mana kita memilih alternatif dengan penilaian kemampuan penyelesaian masalah yang paling baik. Kemudian yang langkah yang ketujuh menerapkan alternatif. Itu dimana kita mengeksekusi alternatif pilihan keputusan yang diambil. Kemudian kita juga menyampaikan keputusan kepada pihak-pihak yang terlibat atau yang terdampak dari keputusan yang dipilih. Kemudian langkah yang ke-8 yaitu mengevaluasi efektivitas keputusan, di mana kita menilai seberapa baik alternatif keputusan yang diambil itu mampu mengatasi masalah yang ada. Kemudian beralih ke kasusnya itu pada hari Kamis dini hari waktu Indonesia Barat pada tanggal 28 Oktober 2021, FC Barcelona memutuskan untuk memecat Ronald Koeman sebagai pelatih klub setelah kekalahan melawan Rayo Vallecano dengan skor 1-0 di lanjutan pertandingan La Liga atau Liga Spanyol. Kekalahan ini melanjutkan rentetan hasil buruk pada beberapa waktu terakhir. Tren hasil buruk ini tentunya membuat posisi Koeman terancam dan isu spekulasi pemecatan itu menjadi semakin kencang. Koeman sendiri selama 1,5 tahun menjabat sebagai pelatih Barcelona. Ia hanya mampu meraih satu trofi yaitu Piala Copa del Rey. Rentetan hasil buruk ini membuat Barcelona semakin tertinggal dalam persaingan La Liga dan Liga Champions. Lalu untuk proses pengambilan keputusannya, pada langkah yang pertama, mengidentifikasi masalah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa Barcelona sedang mengalami tren hasil buruk dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini dapat dilihat bahwa Barcelona hanya mampu memenangi 2 pertandingan dan kalah 4 kali dalam 9 pertandingan terakhir. Dari 4 kekalahan tersebut, Barcelona telah kalah dalam 2 pertandingan Liga terakhir, di mana salah satunya itu melawan musuh bebuyutannya Real Madrid. Tren buruk ini membuat Barcelona terpuruk di posisi 9 klasemen La Liga dan tertinggal 6 poin dari pemuncak klasemen. Sementara di Liga Champions, dari 3 pertandingan yang telah dimainkan, Barcelona telah kalah 2 kali dan terpuruk di posisi 3 dengan 3 poin, tertinggal 6 poin dari pemuncak grup yaitu Bayern Munchen. Kemudian langkah yang ketiga itu mengidentifikasi kriteria keputusan dan tentukan prioritasnya. Tentunya setelah tren buruk ini, Presiden Barcelona, direksi Barcelona dan fans tentunya mengharapkan peningkatan performa dan hasil pertandingan yang lebih baik. Ini ditujukan agar Barcelona tetap bersaing dan tidak semakin tertinggal dalam perebutan juara La Liga. Kemudian sebagai salah satu klub terbesar di Eropa dan salah satu yang paling sukses di Liga Champions, Barcelona tentu diekspektasi untuk lolos fase grup dan
dapat bersaing di ronde-ronde selanjutnya atau bahkan dapat menjuari Liga Champions. Kemudian Barcelona ini identik dengan sepak bola yang menyerang dan indah dilihat, yaitu contohnya itu tiki taka, di mana sepak bolanya dimainkan dengan umpan-umpan pendek dan pergerakan pemain yang dinamis. Kemudian langkah yang keempat yaitu mengembangkan alternatif. Di kasus ini ada dua alternatif yang dapat dipilih oleh Dewan Direksi Barcelona, yaitu yang pertama itu memecat Ronald Koeman karena kinerja yang buruk yang tercermin dari hasil-hasil dalam beberapa pertandingan terakhir. Dan kemudian jika memutuskan untuk memecat Koeman, maka Barcelona akan mencari alternatif pelatih pengganti, baik untuk sementara maupun permanen. Kemudian alternatif yang kedua yaitu mempertahankan Ronald Koeman, ya, di mana Barcelona tetap mempertahankan dan mendukung Koeman sebagai pelatih dengan harapan adanya perbaikan performa dan hasil pertandingan pada pertandingan selanjutnya. Kemudian langkah yang kelima yaitu menganalisis alternatif. Pada alternatif pertama, alternatif mencari Koeman, kelebihannya yaitu dengan menunjuk pelatih baru untuk melatih Koeman, maka pelatih baru tersebut akan membawa taktik dan strategi baru yang berbeda dengan yang diterapkan Koeman saat ini. Dan tentunya kedatangan pelatih baru membawa angin segar untuk tim, pemain, dan fans. Dan juga pelatih baru ini membawa optimisme baru bagi fans dan tim untuk bersaing di semua kompetisi yang diikuti dan meraih kemenangan di pertandingan selanjutnya. Untuk kelemahan dari alternatif ini yaitu seperti yang dikatakan bahwa pelatih baru akan membawa taktik dan strategi baru. Namun pemain tentunya harus beradaptasi dengan taktik baru ini dan itu membutuhkan waktu. Kemudian jika Barcelona memutuskan untuk memecat Koeman, Barcelona harus membayar pesangon atas pemutusan kontrak ini yang nominalnya cukup tinggi. Kemudian kelemahan yang ketiga itu pelatih pengganti belum tentu memberikan peningkatan performa dan hasil yang diharapkan oleh klub dan fansnya. Kemudian untuk alternatif yang kedua yaitu mempertahankan Koeman, kelebihannya itu Barcelona tidak perlu mengeluarkan biaya pesangon untuk pemecatan Koeman. Kemudian Barcelona tidak perlu mencari alternatif pelatih penggantinya. Kemudian pemain sudah familiar dengan strategi dan taktik yang diterapkan oleh Koeman. Namun ada kelemahannya tentunya yaitu jika mempertahankan Koeman, yaitu tren hasil yang buruk dalam beberapa pertandingan terakhir dapat berlanjut di pertandingan selanjutnya. Dan tentunya jika itu terjadi, fans akan semakin frustrasi dan kecewa. Dan pemain bahkan dapat kehilangan motivasi jika kalah terus. Kemudian langkah yang ke-6 dan ke-7 yaitu memilih dan menerapkan alternatif. Setelah kekalahan melawan Rayo Vallecano pada dini hari tersebut, pada lanjutan La Liga, Barcelona akhirnya memutuskan untuk memecat Koeman. Beberapa jam setelah pertandingan tersebut, Barcelona mengumumkan melalui website dan sosial medianya bahwa klub melalui Presiden Joan Laporta telah memutuskan untuk memecat Koeman dari jabatannya sebagai pelatih, dan juga klub telah menginformasikan Koeman mengenai pemecatannya. Kemudian untuk langkah yang terakhir yaitu mengevaluasi efektivitas keputusan. Untuk efektivitas hasil dari keputusan pemecatan Koeman ini saat ini belum dapat dilihat, namun akan bergantung pada performa dan hasil pertandingan Barcelona pada pertandingan selanjutnya di bawah asuhan pelatih baru. Setelah memecat Koeman, Barcelona akan menunjuk pelatih sementara sembari mencari pelatih baru permanen yang sesuai dengan kultur sepak bola Barcelona. Untuk alternatif pelatih baru diantaranya yaitu ada Xavi Hernandez yang merupakan mantan pemain dan legenda Barcelona. Kemudian ada Erik ten Hag yang saat ini menjabat sebagai pelatih Ajax Amsterdam, dan juga ada Roberto Martinez yang saat ini melatih tim nasional Belgia.
sekian penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.